siêu Nisa. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semuanya? Tadi berharap hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sampai pada hari ini kita masih belajar daring, semoga pembelajaran daring ini bisa membantu Anda semuanya untuk memahami materi pelajaran yang akan Pak Akhi bagikan. Baiklah Anda semuanya, pada kesempatan kali ini sebelum kita belajar, mari kita awali dengan baca ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan kita kali ini, kita akan masuk pada materi baru, yaitu memahami isi kandungan Al-Quran. Untuk memahami isi kandungan Al-Quran ini terdapat di dalam dua bab, bab 3 dan bab 5. Untuk bab 3, materi ayat yang akan kita pahami kandungan suratnya adalah surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Sementara bab 5, materi kandungan ayat yang akan kita bahas adalah surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Sementara untuk indikator pembelajaran ini, setelah kita belajar surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 dan surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13, Anda semuanya harus bisa membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13 dengan benar. Yang kedua, mengartikan surat Al-Kafirun dan surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Untuk mengartikan surah Al-Kafirun dan surah Al-Hujurat ini, kita menggunakan pendekatan tamyiz. Sebagaimana Anda semuanya sudah belajar tamyiz bersama Bapak Yusuf. Oleh karena itu, pendekatan tamyiznya yang akan Pak dipakai adalah 1. Penggalan kata, 2. Kedudukan kata, 3. Arti penggalan kata, yang keempat arti ayat, dan yang kelima kandungan ayat. Dengan menggunakan instrumen tamyiz ini, mudah-mudahan kita dapat memahami dan mengartikan surat-surat yang akan kita pahami kandungannya. Kemudian yang ketiga, setelah belajar surah Al-Kafirun dan surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13 ini, Anda semuanya dapat menerapkan isi kandungan surah Al-Kafirun dan surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13 dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk indikator pertama, Anda semua bisa membaca surah Al-Kafirun dengan benar. Membaca surat atau ayat harus dengan memperhatikan kaidah tajwid. Kaidah tajwid yang dimaksud adalah mana yang dibaca panjang, yang dibaca pendek, gunnah, bila gunnah, sesuai dengan kaidah tajwid yang telah kita pelajari. Maka untuk surah Al-Kafirun ini kita baca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Yang harus kamu perhatikan di dalam ayat pertama ini adalah ya a. Di situ ada mad jaiz munfasil. Panjang membacanya adalah 2,5 alif atau 5 ketuk. Ayat berikutnya
La a'budu ma ta'budun. Yang perlu diperhatikan di ayat kedua ini adalah la'a. Di sana juga ada mad jaiz munfasil. Panjang membaca la itu 2,5 alif atau 5 ketuk. Ayat ketiga dan kelima karena ayatnya sama, maka cara membacanya adalah wala antum abiduna ma a'bud. Di ayat ketiga dan kelima ini masih ada mad jaiz munfasil, yaitu pada wala'a. La itu dibaca 2,5 alif atau 5 harkat. Begitu juga ma'a. Ma-nya dibaca panjang, mad jaiz munfasil. Panjang bacanya 2,5 alif atau 5 harkat. Berikutnya ayat keempat. Wala ana abidum ma abattum. Pada ayat ini masih ada mad jaiz munfasil, yaitu pada la'a. La-nya dibaca panjang 2,5 alif atau 5 ketuk. Dan perlu kamu ketahui, di ana itu di sebagian Al-Quran di atas alif pada kata ana itu ada tanda bulat kecil. Ini itu menunjukkan atau menandakan tidak boleh dibaca panjang. Jadi cara membacanya wala ana'a. Ana'a, na-nya dibaca pendek walaupun tertulis di sana ada panjangnya. Kemudian yang perlu kamu perhatikan juga pada ayat keempat ini adalah bidumma. Di situ ada mim bertasdik. Dalam kaidah ilmu tajwid namanya mim musyaddadah. Jadi panjang membaca gunnah itu 1,5 alif atau 3 harkat. Abidum ma. Kemudian kita langsung kepada ayat ke-6. Lakum dinukum waliyadin. Nah, biasa saja karena di sana ada izhar safawi. Kum di mim sukun bertemu dengan dal dan mim sukun bertemu dengan waw, dibaca izhar safawi, dibaca jelas. Oke, sekali. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Baik, kita akan lanjutkan pada surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minazzon. Pada ayat ini yang perlu kamu perhatikan adalah ya'a mad jaiz munfasil, kemudian amanuj jim sukun dibaca qalqalah, harus kedengaran j-nya. Kasiram, di situ ada idgham bi gunnah dan mim musyaddadah, maka dibaca gunnah. Ijtanibu katsiran minazzanni inna ba'daz-zanni
duni ism wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Baik anak-anak semuanya, dalam membaca ayat ini yang perlu kamu perhatikan adalah panjang pendek dan rijul huruf. Kalau ada qalqalah kamu baca secara qalqalah, kalau ada gunnah kamu baca gunnah, dan bedakan antara bacaan jim sukun, to sukun, dan lain sebagainya. Untuk membaca silakan kamu praktikkan terlebih dahulu. Baik, untuk berikutnya adalah penggalan kata. Dari surah Al-Kafirun itu, maka yang menjadi penggalan katanya adalah Kul ya ayyuha al-kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidu ma abattum wa la antum abiduna ma a'budu la kum dinu kum wa li ya dini. Surah Al-Jurat berikutnya adalah surah Al-Jurat. Ya ayyuha allazina amanu ijtanibu katsiran mina az-zanni inna ba'da az-zanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'du kum ba'don a yuhibbu ahadu kum an ya'kula lahma akhi hi maitan fa karihtumu hu wa ittaku allaha inna allaha tawwabun rahimun. Ayat ke-13. Ya ayyuha an-nasu inna na. Ini yang perlu kamu perhatikan. Sebenarnya inna ini ada dua penggal kata. Berkenaan dengan dua penggal kata ini di laptop Pak Ardi tidak bisa dipisah, maka perlu kamu perhatikan inna ini ada dua penggalan kata. Penggalan kata pertamanya adalah inna yang menjadi kolom 3, na yang berarti kolom 25 dalam ilmu tamis. Khalaqona kum min zakarin wa unsa wa ja'alna
kum su'uban wa qabaila li ta'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum inna Allaha alimun khabirun. Baik, untuk pertemuan pertama ini cukup 2 indikator saja terlebih dahulu pendekatan materinya. Yang pertama membaca dan penggalan kata. Nah, untuk tugas berikutnya adalah berkaitan dengan yang telah kita pelajari, maka Anda semuanya coba baca surah Al-Kafirun dan surah Al-Jurat dengan benar sesuai dengan yang Pak dicontohkan tadi. Kemudian hafal penggalan kata surah Al-Kafirun dan surah Al-Jurat, penggalan kata yang sudah Pak ditampilkan tadi. Untuk pelajaran berikutnya, maka coba kamu lihat pada buku cetak, di sana ada penggalan kata dan langsung artinya, dan kamu hafal itu arti penggalan kata surah Al-Kafirun dan surah Al-Jurat ayat 12 dan 13. Berikutnya adalah kemudian kamu dari arti penggalan kata itu kamu sudah bisa menterjemah surat Al-Kafirun dan Al-Jurat tanpa lihat terjemahan yang ada pada Al-Quran. Nah, bisa kamu menterjemah surat-surat tersebut dengan cara menggabungkan setiap arti penggalan kata. Nah, coba sendiri artikan surah Al-Kafirun dan surah Al-Jurat setelah kamu menghafal arti penggalan kata. Mudah-mudahan kamu bisa. Pada berharap kamu juga bisa semuanya untuk menterjemah mengartikan surah Al-Jurat dan surah Al-Kafirun ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.